Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helma Septia Gunawan dari kelas PAI 4C dengan NIM 2012-3071. Saya akan membacakan sebuah surat, yaitu surat Al-Qasas. Surat Al-Qasas sendiri adalah surat yang makiyah. Nah, kecuali ayat 52 sampai dengan ayat 55 itu diturunkan di kota Madinah, jadi disebut surat Madaniyah. Dan ayat ke-85 ia turun di Juhfah. Surat ini terdiri atas 88 ayat, dan ayat ini turun sewaktu Nabi sementara hijrah. Ayat ini turun sesudah An-Naml diturunkan. Nah, untuk surat Al-Qasas sendiri itu menjelaskan tentang kisah Qarun untuk diambil pelajaran. Qarun yang kita ketahui adalah manusia yang paling kaya pada waktunya. Qarun dengan segala kemegahannya yang memukau sebagai manusia. Nah, pada saat itu kebesaran Qarun, sebagian manusia berangan-angan memiliki keberuntungan sebagaimana yang Qarun dapatkan saat itu. Nah, merekalah yang terpedaya dengan kemewahan dunia sampai lupa bahwasannya harta itu, kemegahan itu hanyalah milik Allah semata. Baiklah, berikut adalah surat Al-Qasas ayat 79 sampai dengan 82. Bismillahirrahmanirrahim. Fakharaja ala qaumihi fi rinatih qala alladhina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innaha ladhu haddi azim. Wa qala alladhina utul ilma wailakum tawabullahi khairul liman amana wa amila salihan wala yulaqaha illa sabirun. Fakhashafna bihi wa bidarihil arda fama kana laha min fi'atin yansurunaha min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Wa ashabahal ladzina tamannau makanata bil amsi yaquluna ya waika'anna allaha yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir laula amana allahu alaina lakhasafa binna waika'annahu la yulihul kafirun. Terjemahannya, maka keluarlah Qarun kepada kaumnya dalam kemegahannya, berkatalah ia, moga-moga orang yang menghendaki kehidupan dunia, moga-moga kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Berkatalah orang-orang yang dianugerahi ilmu, yaitu celakalah dan besarlah bagimu. Pahala Allah adalah lebih baik dari orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan tidak diperoleh pahala kecuali orang-orang yang sabar. Maka kami benamkanlah Qarun beserta rumahnya ke dalam bumi, maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah, dan tiadalah ia termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya. Dan jadikanlah orang-orang yang kemarin mencita-citakan kedudukan Qarun itu, berkata, aduhai, benarlah Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki dari hamba-hambanya dan yang menyempitkannya. Kalaupun Allah tidak melimpahkan karunia-Nya atas kita, benar-benar Dia telah membenamkan kita juga. Aduhai, benarlah tidak beruntung orang-orang yang mengingkari nikmat Allah.
Untuk tafsir surat Al-Qasas ayat 79 sampai dengan 82, fakharaja yang artinya maka keluarlah Qarun ala qaumihi kepada kaumnya fi 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 zinatihi dalam kemegahannya. Qala alladzi berkatalah orang-orang yuridunal hayatad dunya yang menghendaki kehidupan di dunia. Ya laita lana mithala ma utiya Qarun. Moga-moga kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada si Qarun. Innahu ladzu hadza. Sesungguhnya ia benar-benar mempunyai sebuah keberuntungan. Azim yang artinya besar. Wa qala alladzina berkatalah orang-orang utul ilma yang dianugerahi sebuah ilmu. Wailakum yang artinya kecelakaan yang besarlah bagimu. Tawabullah pahala Allah khairul lamana amana lebih baik bagi orang-orang yang beriman. Wa amila sholihan yang beramal soleh. Wala yulaqaha dan tidak diperoleh pahala itu illa sabirun seperti orang-orang yang sabar. Fakhasafna bihi maka kami benamkanlah Qarun wa bidarihil arud beserta rumahnya ke dalam bumi. Fama kanalah maka tidak ada baginya min fi'ati sesuatu golongan pun yang surunah yang menolongnya min dunillahi terhadap azab Allah wa ma kana dan tiadalah ia termasuk minal muntasirin orang-orang yang dapat membela dirinya. Wa aswabaha dan jadilah alladzina orang-orang makanah kedudukan Qarun itu bil amsi yang kemarin. Waqu yaquluna berkata waika annallah aduhai benarlah Allah ya ba'sutur rizq melampangkan sebuah rezeki liman yasha bagi siapa yang dia kehendaki min ibadihi dari hamba-hambanya wa yaqadiru yang menyempitkannya. Beberapa isi kandungan surat Al-Qasas ayat 79 sampai dengan 82 yaitu Islam sangat melarang seseorang yang memamerkan hartanya secara angkuh dan sombong yang bisa menimbulkan benih-benih iri dan juga dengki serta ambisi untuk mencintai duniawi. Cinta ilmu dan selalu beramal yang baik adalah merupakan aset seseorang yang akan mengantarkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Semua amal perbuatan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk sebuah keangkuhan dan juga kesombongan Qarun dengan membenamkannya ia ke dalam perut bumi sedalam-dalamnya. Hal ini menjadi suatu pelajaran bagi siapapun yang diberi keluasan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala namun ia enggan untuk berbagi. Baiklah, yang kedua yaitu surat Al-Isra ayat 26 sampai dengan 27. Isi pokok kandungan dalam surat Al-Isra ayat 26 sampai 27 ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dan memerintahkan kepada kita kaumnya sebagai umat yang muslim untuk mengeluarkan serta memberikan ataupun menunaikan hak-hak kita, yaitu berzakat, sedekah, infak dan lain sebagainya kepada keluarga-keluarga yang dekat, orang-orang miskin, musafir, para anak yatim, para janda-janda, pada musafir dan juga orang-orang yang berhak menerima sedekah kita itu. Berikut adalah bacaan surat Al-Isra ayat 26 sampai dengan 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atidzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabili wa la tubadzir tabdira innal mubaddhirina kanu ikhwanas
syayatin wa kana syaitanu li rabbihi kafurun. Artinya, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah makhluk yang sangat ingkar kepada Tuhannya. Dalam surat Al-Isra 26 ini dijelaskan bahwasannya Allah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menunaikan kewajibannya, yaitu untuk memenuhi hak keluarga, orang-orang miskin dan orang-orang dalam perjalanan, serta orang-orang yang wajib menerima bantuan itu. Memenuhi kewajiban yang dimaksud pada ayat di atas adalah menyantuni mereka dengan membantu memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan oleh mereka. Nah, di akhir ayat Al-Isra 26 juga dijelaskan bahwasannya Allah melarang kaum muslimin membelanjakan hartanya secara boros dan juga berlebihan. Pada surat Al-Isra 27 dijelaskan bahwa orang-orang boros itu adalah saudara-saudaranya setan. Ungkapan ini berupa celaan yang sangat kasar kepada para pemboros. Yang dimaksud para pemboros dalam ayat ini ialah orang-orang yang menghamburkan hartanya, kekayaannya dalam perbuatan maksiat dan perbuatan-perbuatan lainnya di luar perintah Allah. Tafsir dari surat Al-Isra ayat 26 dan juga 27 adalah sebagai berikut. Wa'ati, dan artinya dan berikanlah, za keluarga, ul quba yang dekat ataupun kerabat, haqqatu haknya, wal miskina dan orang-orang miskin, wabna dan orang ussabili yang dalam perjalanan, wala dan jangan tubadzir kamu memboroskan, tabdzira boros. Yang selanjutnya, inna sesungguhnya al-mubadziri orang-orang yang boros, kanu mereka adalah ikhwana teman, usyayatin yaitu syaitan, wa kana dan adalah usyaitanu syaitan, li rabbihi kepada Tuhannya, kafur yaitu yang ingkar. Baiklah, berikut pembacaan surat Al-Baqarah ayat 177. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallau wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakil birman amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyina wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakina wabnas bili wasilina wari na qabi wa aqamas salata wa tazakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dara'i wa hinal ba's ulaika alladzina shadaqu wa ulaika hum muttaqun. Yang artinya, bukanlah menghadapkan wajahmu ke timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir, dan orang-orang yang meminta-minta, dan juga kepada hamba sahaya, mendirikan sholat serta menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar di dalam sebuah kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang beriman, dan mereka itulah orang yang benar-benar bertakwa. Berikut adalah tafsir dari surat Al-Baqarah ayat 177. Laisa bukanlah al-birra
kebaikan ataupun kebaktian, an bahwa, tuwallu kamu menghadapkan, wujuhakum wajahmu, qibala ke arah, al-masyariq yaitu timur, wal maghrib dan barat, walakinna akan tetapi, al-birra kebaikan ataupun kebaktian, man orang, amana ia beriman, billahi dengan kepada Allah, wal yaumi dan hari, al-akhiri yaitu akhirat, wal malaikati dan juga malaikat, wal kitabi dan juga kitab, wan nabiyyin yaitu nabi-nabi, wa ata dan memberikan, wal malah harta, ala atas, hubbihi yang ia cintainya, zawi kelompok, ul kurba yaitu kerabat, wal yatama dan anak-anak yatim, wal masakin dan orang-orang yang miskin, wal abna dan orang, as-sabili di dalam perjalanan, was-sailin dan orang-orang yang meminta-minta, wafi dan di dalam, ar-riqab memerdekakan hamba sahaya, wa aqama dan mendirikan, us-sholawah dan juga sholat, wa ata dan menunaikan, uz-zakata zakat, wal mufun dan orang-orang yang menepati, bi ahdihim dan pada janji mereka, idza apabila, ahadu mereka berjanji, was-sabirin kepada orang-orang yang sabar, fi di dalam, al-ba'sa'i kesempitan, wad-dharai dan kemelaratan, wahina dan ketika, al-ba'si perang, ulaika mereka itulah, ulladzina orang-orang yang shadaku mereka benar, wa ulaika dan mereka itu, humu mereka, ul muttaqun orang-orang yang bertakwa.